Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ridho Falevi dari kelas 12 M 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan proses masuknya Islam di Indonesia. Teori kedatangan Islam di Indonesia ada 4: teori Mekah, teori Persia, teori Gujarat, dan teori Cina. Teori Mekah, teori yang menyatakan bahwa kedatangan Islam di Indonesia dibawa oleh orang-orang Mekah. Teori inilah yang disebut dengan teori Mekah. Teori Mekah didukung oleh beberapa tokoh seperti T.W. Arnold, J.C. Van Leur, Anthony H. Jones, Crawford, Haji Abdul Malik Karim Al-Mullah atau Buya Hamka, dan Ahmad Mansur Suryanegara. Menurut sumber dari Cina, terdapat sebuah komunitas muslim yang dikenal dengan Bandar Khalifah, yang terdiri atas orang Arab, pendatang, dan penduduk lokal di pesisir pantai. Sebagian orang Arab ini melakukan pernikahan dengan wanita lokal sehingga membentuk sebuah komunitas muslim. Sedangkan menurut Buya Hamka, teori Mekah ini didasarkan atas fakta-fakta, yaitu catatan seorang pengembara dari Maroko yang bernama Ibnu Battuta pada tahun 1304 sampai 1377 yang menjelaskan mayoritas muslim di Indonesia adalah pengikut mazhab Syafi'i. Termasuk raja menjelaskan mayoritas muslim di Indonesia adalah pengikut mazhab Syafi'i, termasuk Raja Samudra Pasai. Mazhab Syafi'i merupakan mazhab yang terbesar di Mesir dan Arab. Buya Hamka berpendapat, jika Islam yang berkembang di Indonesia berasal dari Persia, tentu sebagian besar penduduk Indonesia menganut aliran Syiah. Demikian pula jika Islam di Indonesia berasal dari Gujarat atau India, mazhab yang dianut seharusnya mazhab Hanafi, seperti yang dianut masyarakat Muslim di India. Fakta inilah yang mematahkan teori Persia dan Gujarat. Selanjutnya, pengguna gelar Al-Malik yang digunakan Raja-Raja Samudra Pasai biasa digunakan oleh raja-raja di Mesir. Pendapat Buya Hamka tersebut hampir sama dengan teori Sufi yang dikemukakan oleh A.H. Jones. A.H. Jones menggunakan tasawuf, sejarah Melayu Nusantara, serta sejarah lokal sebagai literatur untuk memperkuat pendapatnya. Teori Sufi tersebut, A.H. Jones menyatakan Islamisasi di Indonesia dilakukan oleh pengembara Arab yang melakukan penyiaran Islam sejak abad ke-13. H. Jones mendasarkan pendapatnya pada keberadaan mazhab Syafi'i yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Mazhab Syafi'i merupakan mazhab terbesar yang dianut penduduk Muslim Arab. Selanjutnya ada teori Persia. Teori Persia merupakan dipelopori oleh teori ilmuwan dari Indonesia, yaitu P.A. Husain di Janiningrat. Menurut Husain, agama Islam yang berkembang di Indonesia berasal dari Persia pada abad ke-7 Masehi. Teori ini memfokuskan tinjauannya pada sosio-kultural di kalangan masyarakat Islam yang memiliki beberapa kesamaan dalam Islam Persia. Beberapa kesamaan tersebut ya seperti perayaan tradisi tabut di beberapa tempat di Indonesia, ada ajaran Sufi Widatul Wujud Syekh Ali Jenar yang berkembang pada zaman penyebaran Islam Wali Songo di Jawa Tengah, yang memiliki kesamaan dengan ajaran Sufi Al-Haraj dari Iran, Persia. Seni kaligrafi pada nisan makam-makam Islam di Indonesia yang memiliki kesamaan dengan makam-makam Islam di Persia. Ada juga penggunaan gelar syah pada raja-raja Islam di Indonesia. Teori ini mendapat banyak kritikan dari beberapa ahli seperti Dahlan Mansur, Abu Bakar Aceh, Saifuddin Zuhri, dan Buya Hamka. Meskipun demikian, terdapat beberapa ahli yang mendukung teori dari Husain di Janiningrat tersebut. Selanjutnya ada teori Gujarat. Ilmuwan asal Belanda, G. Pitch-Napel, merupakan orang pertama yang mencetuskan teori Gujarat. Menurut teori Gujarat, Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari Gujarat atau India. Islam pertama kali dibawa ke Indonesia oleh orang-orang bermazhab Syafi'i yang bermigrasi dan menetap di wilayah Gujarat dan melebar di India
India sejak abad ke-7. Selanjutnya mereka pergi berdagang ke Indonesia. Teori Gujarat ini dikembangkan oleh beberapa tokoh seperti Christian Shock Hurronje, W.V. Surterhim, dan Sucipto. Menurut Snow Hurronje, penyebaran Islam di Indonesia dipengaruhi oleh para pedagang dari India yang disusul oleh orang-orang Arab yang bergelar Syahid atau Syarif. J. Mokyut juga tersetuju dengan pendapat yang menyatakan Islam Indonesia berasal dari Gujarat. Hal ini dibuktikan dengan adanya persamaan batu nisan yang ditemukan di makam Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1419 Masehi di Gresik, Jawa Timur dengan batu nisan yang ada di Cambai, Gujarat. Teori Gujarat ini juga mendapatkan sanggahan dari banyak ahli. Bukti-bukti sejarah yang lebih sahih seperti berita dari Arab, Persia, Turki, dan Indonesia memperkuat keterangan bahwa Islam masuk di Indonesia bukan dibawa oleh pedagang Gujarat. Historiografi lokal seperti Hikayat Raja-Raja Pasai, Sejarah Melayu, dan Hikayat Merong Mahawangsa pun selaras dengan argumentasi bahwa Islam di Indonesia berasal langsung dari Arab. Selain itu, pada abad ke-12 sampai ke-13, pengaruh Hindu masih kuat di wilayah Gujarat. Selanjutnya ada teori Cina. Teori Cina dikemukakan oleh Slamet Muljana yang menyatakan bahwa sultan-sultan di kerajaan Demak merupakan keturunan Cina. Ia juga menjelaskan bahwa para wali sanga merupakan keturunan Cina. Pendapat Slamet Muljana ini didasarkan pada sebuah kronik Klenteng Sampokong. Slamet Muljana memberikan contoh Sultan Demak, Raden Patah, yang memiliki nama Cina, Jin Bun. Fakta ini didasarkan pada keberadaan ibu Raden Patah yang berasal dari Champa, Cina bagian selatan. Berdasarkan sejarah Banten dan Hikayat Hasanuddin, nama dan gelar raja-raja Demak beserta leluhurnya ditulis menggunakan istilah Cina seperti Cek Kopo, Jin Bun, Cek Bancun, Chun Ceh, dan Chu Chu. Selain itu, nama-nama seperti Mungul dan Moichhel ditafsirkan sebagai sebutan lain dari Mongol, sebuah wilayah di Cina bagian utara. Itulah 4 teori yang menyatakan proses kedatangan Islam di Indonesia. Selain para ahli yang mendukung keempat teori tersebut, masih banyak ahli yang meneliti tentang masuknya Islam ke Indonesia. Salah satunya adalah Taufik Abdullah, sejarawan Indonesia. Taufik Abdullah mengemukakan tentang Islam datang, Islam berkembang, dan Islam menjadi kekuatan politik. Ketiga pembahasan tersebut perlu dipahami untuk menjawab proses masuknya Islam di Indonesia. Selanjutnya ada media penyebaran Islam di Indonesia, ada melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, politik, dan kesenian. Itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.